selagi janur kuning belum melengkung, perubahan itu mungkin terjadi. Kondisi politik atau pilkada hari ini merupakan pilkada rasa pilpres. Mungkin SK sudah terpegang oleh saya, sehingga saya manuver kemanapun juga, komunikasi kemana juga, insya Allah. Ya, tinggal takdirnya aja. Komunikasi dengan Pak Yusuf juga. Dengan Pak Yusuf tadi. Sudah ada perbincangan. Ya dengan timnya saya. Sudahlah Pak Yusuf, kalau misalkan PAN-nya belum jelas, dengan saya aja, ambil saya jadi wakil gitu nggak? Dengan siapa? Ya tentu mitra kerja saya kan Pak Ipang umpamanya. Saya boleh katakan puluhan tahun, 15 tahun saya. Iya. Di DPRD, Pak Ipan di eksekutif. Ketika takdirnya tidak ke Pak Ipan, gitu kan tadi. Ya kan masih banyak calon yang lain. Nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa. Dengan Bu Nur Hayati misalkan, nggak apa-apa juga kan? Iya, sangat terbuka. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Pilkada Kota Tasikmalaya sudah mendekati masa pendaftarannya. Dan tampaknya hari ini poros kekuatan itu masih tidak jelas. Gitu. Kemana arah PKS, kemana arah Gerindra, kemana arah P3, PDIP, dan lain sebagainya. Tampak seperti masih acak-acakan ini. Belum. Hari ini saya akan berbincang langsung dengan salah satu calon wali kota Tasikmalaya dari Partai Keadilan Sejahtera untuk membahas situasi sekarang ini. Beliau adalah Kang Haji Dede Muharam. Waalaikumsalam. Gimana Kang Haji? Ya, alhamdulillah sehat-sehat, Pak Dokter. Analisanya gimana sekarang itu sebenarnya? Dalam perspektif PKS tentunya. Iya, yang namanya politik itu kan dinamis. Sehingga perubahan-perubahan itu akan terus terjadi. Sehingga ada gium yang mengatakan bahwa selagi janur kuning belum melengkung, perubahan itu mungkin terjadi. Segala kemungkinan masih terjadi. Masih terjadi. Bahkan sampai last minute pun ini terjadi. Karena fakta dan realita politik ini sudah terulang dalam sejarah ya, perpolitikan Indonesia. Pak Mahfud MD ketika itu sudah disiapkan untuk menjadi nomor 2 oleh Pak Jokowi, dan bajunya pun sudah disiapkan. Tetapi di last minute ternyata ada sebuah perubahan. Kemudian 2024 kemarin kita pun menyaksikan, yaitu Pak Muhaimin di last minute dia berbalik ke Prabowo. Sehingga menurut saya bahwa ya dinamikanya masih terus terjadi kan tadi. Tentu ini merupakan sebuah realitas politik. Ya, saya sering menyampaikan bahwa kondisi politik atau pilkada hari ini merupakan pilkada rasa pilpres. Karena kepentingan nasional pun ini terus. Oh ada? Ya tentu. Ya kita lihat, saksikan saja dengan informasi-informasi yang kita dengar dan baca tentang DKI dengan Jawa Barat. Iya. Bagaimana Kim? Bagaimana nasib Pak Anies yang hari ini dalam tanda petik gitu kan tadi, apakah dia bisa menyalonkan atau tidak? Ini pilkada rasa. Kalau begitu ya ngeri juga lah. Ngeri itu maksudnya kan aspirasi politik. Iya. Daerah kalau begitu sama sekali tidak menjadi pertimbangan. Dinamikanya, aspirasinya gitu kan. Betul. Jadi kalau misalkan serba dari pusat kayak sekarang kan, demokrasi macam apa seperti ini? Harusnya kan mereka yang di pusat mendengarkan.
Iya. Tapi yang terjadi adalah pemaksaan. Sepakat. Gitu. Pemaksaan. Wah, ini koalisinya harus sama ini, sama ini, sama ini gitu kan. Iya. Tanpa memperdulikan aspirasi masyarakatnya kayak gimana. Lalu posisi PKS sendiri sekarang. Kemarin kan udah teken MOU dengan PKB, nasibnya Iya. tidak jelas juga dong kalau begitu. Ya, artinya tadi bahwa dinamika ini akan terus terjadi. Ya, walaupun kita sudah melakukan sebuah MOU, tapi kan dalam MOU itu dalam pasal atau dalam nomor 4-nya itu ada klausul itu ketika DPP masing-masing Mendaki lain gitu ya. seperti itu kan tadi. Artinya ya itulah sebuah realitas politik hari ini. Ya kalau saya bayangkan dulu pasca Pileg dan Pilpres, PKB lagi intim-intimnya gitu kan sama PKS karena sama-sama memenangkan Anies Muhaimin gitu. Iya. Itu kan pasti wah ini apa ininya, oh ini semangat perubahan gitu kan, betul. pasti seperti itu kan. Iya, sepakat. Ternyata semangat perubahannya betul dong kalau begitu. Berubah-berubah. Berubah-berubah kan Berubah-berubah. PKS. Dan kalau komunikasi masih dilakukan atau bagaimana ini koalisi ini? Ya, komunikasi tentu secara etika politik harus terus dilakukan. Nggak, maksudnya rembuk bareng lah koalisi ini membicarakan nasib MOU kemarin gitu. Ini gimana nih nasib MOU kita? Ya, artinya masih enggak itu? Kan gini, saya sering menganalogkan, saya ini adalah bagaikan pengantin. Kemudian ada yang akan menikahkan saya, yaitu wali kan. Dalam ini institusi partai. Sehingga komunikasi itu dilakukan tentu antar partai. Kan tadi. Kalau secara personal kan ari bobogohan wae mah gitu tidak disetujuin ku sepuna kan. Itu. Sehingga alangkah elegannya ketika tadi komunikasi itu adalah antar orang tua. Iya. Itu. Apakah sampai nggak ini berlanjut nggak komunikasi antara PKS MOU yang dulu dibangun itu sampai ke tingkat DPW, sampai ke tingkat DPP, berlanjut nggak sih? Sampai hari ini belum. Jadi jalan di tempat di sini saja, jalan di sini menjadi wacana lokal saja. Lokal saja tadi. Gitu. Iya. Ya karena mungkin mempertimbangkan berbagai hal tentunya. Iya tentu. Karena kalau PKS dan PKB ini saya lihat ini kan sejajar ya, jumlah kursinya juga sama. Betul. Gitu, malah suaranya lebih banyak PKS kan. PKS lebih merasa kita dong wali kotanya gitu kan. Ya. PKB wakilnya. Enggak juga. Enggak juga. Artinya ya realistis saja lah gitu kan. Karena yang namanya pilkada itu variabel-variabelnya kan tadi bukan hanya satu gitu kan tadi, bukan karena jumlah partai. Ya diantaranya variabel calon tentunya. Ya salah satunya tadi itu lihat dari elektabilitasnya, dari sisi yang lainnya tentunya gitu kan. Kalau bicara konsepnya dinamika lokal yang dulu itu PKB dan PKS, kalau masyarakat makan sederhana saja. Oh, ini mungkin paketnya Yanto Oce, Dede Muharam atau siapa gitu ya, atau Ustadz Yadi misalnya, atau dibalik, Dede Muharam wali kotanya, Yanto Oce wakilnya, gitu. Kan tinggal gitu saja sebenarnya, kan cukup kursi, cukup. Secara administrasi cukup, ya, cukup, mencukupi 20% itu. Sangat cukup lebih karena. Nah, saya mau tanya, ini bagaimana kemungkinannya? Ya tadi, selagi janur kuning belum melengkung. Enggak, maksudnya ada pembicaraan enggak dengan Kang Dede sendiri, Yanto Oce dengan Dede Muharam atau dibalik lah Dede Muharam. Komunikasi kita lakukan itu. Kemudian saya lebih memberikan sebuah usulan bahwa komunikasi lebih baik, lebih elegan ya antara institusi sebagai orang tua yang akan menikahkan kita. Oh, Kang Dede minta sok atuh komunikasi gitu ya. Nah, DPW-nya ngobrol lah. Sepakat.
ke DPW Iya. PKS. Ya kan kalau saya sebagai pengantin nanti jeruk makan jeruk. Iya iya. Gitu. DPP-nya ngobrol lah gitu. Iya. Dan Itu kan. itu tidak terjadi. Ya. Kalau itu begitu boleh nggak saya simpulkan bahwa mustahil dong kalau begitu paket Yanto Oce sama kalau dalam hari ini ya. Iya. Kecuali kalau terpaksa nanti di jury time Iya. PKS ditinggalkan sama PKB, oh ini paksa paket nih. Iya. Tadi bahwa ada gium itu sangat relevan. Repot Selagi kita belum daftar ke KPU, contoh kasus, kami punya pengalaman. 2012, injury time itu ya. injury time kan, hanya beberapa jam. Saya pelaku Iya. ketika itu. Iya. Karena realitas politiknya kita harus menentukan sebuah sikap. Karena ketika kita tidak menentukan sikap, ya kami tidak akan ikut terlibat dalam perhelatan pilkada. Sehingga dari pengalaman-pengalaman ini, ya kami alhamdulillah itu sudah banyak pengalaman. Sehingga sampai hari ini tadi ada gium itu kami tetap pegang. Walaupun ikhtiar harus maksimal. Ya. Melakukan komunikasi, silaturahim. Tetapi fakta dan realita, ya ada kawin paksa Iya. juga. Iya betul. Nah sehingga sampai hari ini saya pribadi ya itu Tahdus bin Imad mungkin SK sudah terpegang oleh saya. Ya, artinya PKS sudah memberikan SK ya ke saya sebagai calon wali kota dan wakil wali kota, sehingga saya manuver kemanapun juga, komunikasi kemana juga insya Allah. Ya, tinggal takdirnya aja. Ya. Karena kan yang diperintahkan ya oleh Allah itu kan tentang ikhtiarnya. Hasilnya itu kan hanya Allah yang tahu. Oke, jadi sekarang SK sudah di Kang Haji Dede. Lalu Kang Haji Dede sekarang ya bermanuver kemana-mana. Iya. Komunikasi dengan bukan hanya dengan PKB kan? Iya, artinya terbuka. Komunikasi dengan Pak Yusuf juga. Dengan Pak Yusuf tadi. Sudah ada perbincangan. Ya dengan timnya saya berapa Sudahlah Pak Yusuf, kalau misalkan PAN-nya belum jelas, dengan saya aja, ambil saya jadi wakil gitu nggak? Ya paling tidak saya melakukan komunikasi personal ya di praksi gitu kan tadi. Ya saya sering menyampaikan tadi, alangkah lebih tadi baiknya ya antar partai aja tadi. Karena hari ini belum ada satu pasangan pun tadi. Bahkan Ya, mohon belum. maaf, Iya. mohon maaf tadi. Bahkan kita menyaksikan sebuah partai yang sudah nisob pun Ya. yang tidak perlu koalisi. Ya. Hari ini pun belum menentukan sebuah. Ya belum menentukan dan dalam kondisi kebingungan. Ya, saya tidak mengatakan kebingungan tadi. Ya. Artinya, ya realitanya seperti itu. Ya kalau nggak bingung kan udah ditentukan dari kemarin Ya, siapa kan, calon wakilnya. Ya kita husnudon, analisa politiknya kan tadi bisa-bisa di injury time kan gitu. Ya. Itu strategi politik lah gitu kan bisa saja. Gitu. Ya, kalau bahasa saya kebingungan. Enggak. Masih bingung, galau menentukan wakilnya siapa. Ya. Karena syarat ketentuan berlaku juga ternyata. Syarat surutnya kan. Itu. Oke, selain dengan Pak Yusuf, dengan Pak Ipan Diksan tampaknya ada komunikasi secara terbuka. Saya dengar Pak Ipan mau ini ke PKS katanya. Saya secara pribadi dengan Pak Ivan sebagai mitra kerja tentunya. Dulu. Ya sampai terakhir kemarin. Ya sampai. Artinya Pak Ivan sebagai sekda, sebagai ketua TAPD-nya, tim anggaran daerah. Ya. Sehingga setiap pembahasan APBD, ya saya sering berkomunikasi. Ya, sebagai banggar ya. Sebagai banggar. Ya. Itu termasuk beliau juga tadi sebagai ketua tim kemiskinan kan ketika itu. Ya kami Komisi 4
sebagai mitra kerjanya. Tim penanggulangan kemiskinan daerah. Artinya komunikasi saya dengan beliau insya Allah lah cukup lama lah gitu kan tadi. Nah ketika tentu kita prinsip tadi kita berkomunikasi bersilaturahim dengan siapapun juga, termasuk dengan Pak Ipan hari ini. Dalam tanda petik beliau sudah memutuskan ya sebagai calon, ya tentu boleh kan saya pun berkomunikasi dengan beliau. Ya sangat boleh lah. Bobogohan kan tenan naon gitu. Ya. Komunikasi sama saya juga boleh, apalagi sama calon lain. Oke. Berarti ini kepastiannya ini ya ini sekarang di kota ini unik nih. Nggak kayak dulu kan. Dulu tuh kan jauh-jauh hari sudah market. Iya. Tinggal positioning partai saja nanti yang mau dukung itu kan bisa main-main di Jurita. Betul. Tuh perbedaan itu dikarenakan itu. Kalau 2017 kemarin ada incumbent. Ya. Hari ini tidak ada incumbent. Sehingga bagaimana tadi calon-calon pun hari ini kan bermunculan kan tadi. Ya. Ada merentiu puluh zaman namanya. Ya. Kan. Itu perbedaannya ya. Ketika itu ya sebagai incumbent punya peluang untuk menentukan wakilnya itu karena beliau sudah punya modal sosial kan sebagai incumbent. Iya. Itu sehingga beliau dengan otoritasnya untuk mengambil nomor 2 itu dengan mudah. Ya. Nah hari ini kan tidak ada incumbent. Sehingga di antara para kandidat partai politik hari ini betul-betul hati-hati karena ketika salah menentukan pilihan ini pun bersiko kan, karena pada prinsipnya setiap partai politik ikut dalam pilkada ini kan timnya pun dibentuk namanya tim pemenangan bukan tim kekalahan. Sehingga analisa yang untuk menang bukan untuk ada variabel kuantitatif dan ada kualitatif. Variabel kualitatif. Sepakat. Variabel kuantitatif ini bertengger di beberapa orang saja. Saya hitung 5 orang ya calon wali kota. Variabel kualitatifnya ini kan variabel yang lain-lain, partai politik, chemistry, kesamaan visi, misi, elektabilitas, yaitu tadi yang kuantitatif, yang jumlah lah itu. Nah, dengan pertimbangan itu, Dede Muharam itu kan selalu ada di 5 besar survei lah. Ya kan, selalu ada di 5 besar survei. Maka posisinya secara elektabilitas sebenarnya mumpuni sebagai starting point untuk jadi wali kota maupun jadi wakil. Dan hari ini Kang Dede belum menentukan wakil atau wali kota kan. Masih komunikasi. Kemungkinannya jadi wali kota mungkin, jadi wakil juga mungkin. Dan ini kan ada tahapan pembangunan secara kualitatif, chemistry dan lain sebagainya. Betul. Siapa yang paling memiliki chemistry? Iya. Di antara ini kira-kira pasangan saya ini dengan inilah. Ya kan chemistry itu akan terbangun ketika komunikasinya lebih banyak. Ya. Berarti nanti aja udah kawin. Enggak, artinya ada kan yang kawin paksa, chemistry-nya dipaksa nanti sampai jalan. Artinya gini, biasanya kan chemistry itu akan terbangun ketika intensitas bertemunya itu lebih banyak. Dengan siapa? Ya tentu mitra kerja saya kan Pak Ipa umpamanya. Iya. Ini secara logika kan? Iya. Karena saya boleh katakan puluhan tahun, 15 tahun saya di DPRD, Pak Ipan di eksekutif. Iya. Tadi. Ini logika sederhana ya. Itu. Dan mungkin saya sudah mengetahui karakter beliau,
ya. Ya. Itu kan beliau tadi. Kemudian juga saya berkomunikasi dengan Kang Yanto Oce kemarin. Ya, chemistry terbangun. Dengan Pak Yusuf pernah jadi mitra kerja. Itu. Sehingga dalam diri saya itu disiapkan sebagai politisi adalah menghilangkan mental block. Oh iya. Iya, iya. Ya, Sehingga saya sampaikan ke wali saya, ke institusi, ke partai politik, ke DPP ya. ke DPP. Saya sudah dapat SK dan saya siap dengan siapapun juga untuk berkoalisi dan disandingkan. Dengan kalkulasi menang. Dengan kalkulasi tadi menang. Ya kalau kalkulasi salah kan. Iya itu. Nah tentu kan yang namanya tadi kan kalkulasi menang dan kalah itu kan tidak cukup oleh kandidat. Ya. Tentu ini tim kan. Ya. Karena kalau kandidat hanya sendiri, tapi kalau tim lebih banyak. Sehingga kajiannya itu, analisanya itu lebih banyak tadi kepala. Itu kan lebih baik daripada kepala sendiri. Sehingga saya sering menyampaikan, ya walaupun saya sering diminta pendapat oleh tim, ya saya sampaikan. Tetapi tim lah yang menentukan dengan siapa, dengan partai mana, itu akan lebih objektif. Ya, oke. Taruhlah kita bikin kalkulasi. Oke. Skenarionya Ipan Diksan, Dede Muharrem. PKS dengan partai apa itu? Ya, hari ini kita dapat informasikan Pak Ipan dengan P3. Oh, PKS P3. Iya. Ipan Diksan, Dede Muharrem skenario. Betul. Kalau P3-nya tidak ke Pak Ipan? Ya, artinya ada gium tadi bisa berlaku kan. Kan dunia ini kan tidak sebesar dunia kalau tadi. Ya betul. Ya sampai hari ini pun kami berkomunikasi dengan berbagai pihak tadi. Iya, ya. Itu. Karena P3 sendiri hari ini kan dalam tanda petik ada 2 kandidat. Iya, ya. Itu. Boleh kan ikhtiar masing-masing, silahkan tadi. Ya, ya. Ya ketika SK-nya memindah kepada Pak Ipan, apa sih salahnya ketika kami berkoalisi? Ya. Ketika takdirnya tidak ke Pak Ipan, itu kan tadi. Ya kan masih banyak calon yang lain. Nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa. Dengan Bu Nur Hayati misalkan nggak apa-apa juga kan? Iya, sangat terbuka. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Baik kan? Yang jelas PKS sama P3. P3, betul. Gitu. Oke. Dengan PKB, dengan Pak Yanto Oce. Nah, kalau dengan Pak Yanto Oce skenarionya sangat mudah. Iya. Gitu ya, asal terbangun aja komunikasi Iya, betul. wilayah sampai Betul. PP. Betul. Itu sangat mudah kan? Sangat mudah, betul. Apalagi komunikasinya udah panjang kan. Insya Allah, insya Allah. Gitu. Dan saya dengar juga, oh ini kayaknya saya ngambil sama Pak Dede deh, gitu kan. Ada juga kan. Iya. Ya, ada selentingan Iya, informasi. iya. Karena hasil surveinya bagus, partainya kuat, kader-kader di bawahnya sangat solid gitu kan. Insya Allah, PKS tuh. betul. Dengan Pak Yusuf juga menjadi sangat mungkin, tapi komunikasi dilakukan apa enggak sekarang itu? Kita pernah kita bertemu tim Golkar dengan tim PKS gitu tadi. Gitu tadi. Ya tentu otoritasnya itu sebuah institusi kan. Gitu. Ya secara personal saya dengan teman-teman di Praksi terus juga berkomunikasi kan tadi. Karena tadi kita punya sebuah prinsip ada gium tadi. Kami punya pengalaman yang sangat berharga. Pak Ahmad Heriawan tahun 2008 itu sudah sepakat beliau adalah wakil gubernur dengan Pak Dhani Sekda. Dan kesepahamannya pun tadi dilakukan lagi ibadah haji Pak. Di Mekah ya? Di Mekah Pak. Tetapi apa yang terjadi ketika Enjiru Taim, perubahan sangat luar biasa. Pak Ahmad Heriawan ngambil dari Mizwar. Bukan, dari Yusuf. Dari Yusuf. Dari Yusuf ya, Itu. Demokrat ya. Itu. Pak Dhani ngambil Pak Iwan. Iwan Sulanjana. Akhirnya terbalik Pak. Yang tadinya SK-nya wakil
menjadi calon gubernur dengan Pak Dede Yusuf. Ini Angel Time, Pak. Lantas menang. Alhamdulillah, Allah berikan kemenangan kepada kita. Nah, sehingga dari pengalaman-pengalaman itulah gitu, santai aja gitu. Selagi tadi belum daftar ke KPU, kemungkinan itu bisa terjadi. Iya. Sehingga saya kemarin mendapatkan sebuah arahan dari Ketua DPW ketika SK diberikan kepada saya. Nih SK, kata, terus perjuangkan dan perubahan itu akan terus terjadi. Ulah baperan. Iyalah. Nggak boleh politik pun. Yang penting perjuangan harus sampai daftar ke KPU dan menang. Sehingga saya sampai hari ini ya berjalan mengalir bagaikan air saja tadi. Karena saya punya sebuah prinsip, pamata drin nafsun matak sibukodan. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kan tidak sedikit pacaran lama mau ke pelaminan terjadi esoknya. Saya pegang teguh ayat itu. Itu. Malah SK-nya udah keluar langsung gerobak kan. Betul. Jarak berapa jam. Itu. Sehingga ya saya selalu di medsos, Facebook memaksimalkan ikhtiar menjemput takdir. Karena yang diperintahkan oleh Allah itu adalah ikhtiarnya. Tentang hasilnya itu kita tidak dipinta oleh Allah. Gitu kan? Itu. Sehingga dengan nilai-nilai ilahiyah itulah gitu kan, yang kita internalisasi dalam diri kita. Ya, santai aja. Karena wa ma tadri nafsun ma taksibu godan. Tidak ada seorang manusia pun apa yang akan terjadi hari esok. Kita hari ini merencanakan ke Bandung, tahu-tahu kan besok harinya tidak berangkat ke Bandung karena ada sesuatu. Ya. Tuh. Nah, sehingga saya pribadi, Pak Dokter, ya santai aja lah. Tapi yang penting saya pribadi tadi harus bernikmat, saya sudah dapat SK. Tinggal saya diperintahkan untuk ikhtiar. Dengan siapa? Ya, wallahu a'lam. Dan Kang Dede dalam konteksnya membawa kepentingan partai politik tentunya. Iya. Oke. Berarti ya kalau saya sedikit cerna dari obrolan kita hari ini kecenderungannya dengan Pak Ipan ya? Kan gini Pak, tentu yang namanya partai politik dalam menghadapi tadi event pilkada ini kan ada pilihan prioritas. Iya. Plan A, plan B, plan C. Ya. Sekarang kan baru plan A. Iya. Belum plan B. Ya, karena taruhlah ya, jujur saja ya, kalaulah tadi Allah menakdirkan Pak Ipan dengan P3-nya, kami dengan PKS-nya, secara kuantitatif modal politik kita 120.000 Pak. Berarti berapa kursi itu ya? 7 sama 5 12 kursi. PPP 68.000, PKS 52.000. 7 gemuk, 5 gemuk ya. Itu udah punya modal, hitungan kalkulasi. Itu kalkulasi tadi. Karena memang itu sebuah kalkulasi yang kuantitatif kan? Iya. Itu. Kan artinya di partai itu akan selalu tadi melakukan pilihan-pilihan prioritas ya tadi. Iya. Tidak salah kan? Sangat betul, bukan tidak salah. Ya, berhitung kekuatan partai kan tadi. Berhitung kekuatan yang lain. Ya betul. Apalagi Pak Ipan bukan orang partai politik. Kalau SK-nya ke Pak Ipan. Pak Ipan adalah komandan ASN. Mantan komandan ASN. Iya. Ya setidaknya ada
ada simpatisannya lah. Iya. Yang menjadi pejabat. Kan itu harus dihitung juga kan. Yang menjadi pejabat selon lah. Eselon, maaf, bukan selon. Gitu. Ya. Oke, Kang Dede, berarti dengan PKB sudah relatif kurang intens juga ya komunikasi sekarang. Iya, kabarnya itu dari partai. Ya, kalau malam kemarin juga saya bertemu dengan salah seorang pengurus PKB. Ya, setelahnya di Ulil Albab kemarin ngobrol-ngobrol. Ya, kita komunikasi terus berjalan. Karena ada gium tadi. Kita tidak boleh memutuskan komunikasi selagi tadi. Berarti apa yang dibentuk dengan PKB kemarin itu belum dibubarkan juga kan? Belum. Sampai hari ini belum bubar. Bubarnya nanti kalau SK-nya sudah turun kemana? Kemana betul. Unik juga ya. Iya. Santai aja lah. Kita hanya ya, wayang lah. Itu kan tadi. Tetap yang menentukan itu Sang Pencipta. Gitu. Sehingga ya tadi kita memaksimalkan ikhtiar untuk menjemput takdir aja. Iya. Itu karena ketika kita tidak ikhtiar, itulah yang ditegur oleh Sang Pencipta kan, oleh Allah, itu kan. Maka saya pribadi dengan partai hari ini melakukan tadi memaksimalkan ikhtiar kita untuk menjemput takdir itu kan tadi. Karena bagi PKS Tahadus Minimat 2024 ini mudah-mudahan ada di antara kadernya yang masuk dalam kotak suara. Iya. Karena sudah sekian periode PKS hanya merojong orang lah. Ngusung lah tadi. Sekarang suara kursinya udah 5 gemuk, itu hampir 6 ya. Mudah-mudahan tadi. Masa nggak bisa memenangkan. Amin. Ikut dalam kemenangan sekarang. Ya. Oke, menarik sekali Kang Dede. Terima kasih atas kehadirannya. Sami-sami. Dan terima kasih atas bocorannya. Publik mesti tahu nih. Insyaallah. Gitu ya. Rencana kapan nih? Deklarasi atau injury time ini kapan nih? Ya, batas waktunya kapan nih? Tentu itu orang tua yang akan lebih tahu. Nggak ada target. Ya, nggak ada target. Biarkanlah itu urusan orang tua. Sebagai wali yang akan menikahkan kepada kami. Ini sekarang udah tanggal 5, pendaftaran tanggal 27. Ya idealnya tanggal 15. Ya. Lebih cepat lebih baik. Minggu depan tuh sudah ada udah ada kejelasan gitu ya. Lebih cepat lebih baik. Ya, walaupun kejelasan itu belum tentu jelas juga. Ya, mudah-mudahan lah dengan pilkada ini, ya saya berharap siapapun juga yang menang, mudah-mudahan Tasikmalaya ke depan lebih baik tadi. Oke, nanti kita akan membahasnya kalau secara kualitatif itu. Ini obrolan politik dulu ya. Iya. Nanti kalau urusan visi misi malah saya lebih dulu ngundang Kang Dede dulu kan. Udah tahu lah cara berpikirnya kayak gimana gitu kan. Betul. Nanti saya sebarin lagi tuh. Amin. Gitu yang podcast. Iya. Tahun lalu itu. Tadi. Gitu. Iya. Oke, udah kegambar kalau masalah itu. Saya tidak meragukan kapasitas pengetahuan dan pengalaman Kang Dede dalam konteks bagaimana mencitrakan atau mencita-citakan Tasikmalaya, kota Tasik ini ke depan seperti apa. Persoalan saya yakin sebagai Ketua Komisi 4 kan sangat paham sekali itu dengan persoalan. Nanti kita akan membicarakan itu secara kualitatif. Kalau misalkan Kang Dede sebagai calon, saya nanyainya sebagai calon. Kalau misalkan tidak jadi calon, saya menanyainya sebagai praktisi. Itu yang paham di dalam seperti apa. Insyaallah. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan tentunya. Terima kasih Baya Priangan. Kita akan bincang lagi dalam perspektif dengan pembicaraan politik dan isu-isu terkait dengan politik kota Tasikmalaya yang lebih menarik lagi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.